Skenario penyekatan di jembatan Suramadu masih diterapkan. Langkah ini dilakukan guna mencegah penularan COVID-19 dari Madura ke Surabaya. Bagaimana situasi terkini dari sana? Kita terhubung dengan produser CNN Indonesia, ada Rangga Umara di sana. Selamat sore Rangga. Rangga, bagaimana suasana jembatan Suramadu? Apakah masih banyak warga yang ingin melintas di daerah sana? Ya, selamat sore Heranov. Heranov, memang di hari ketiga ini kita bisa lihat bahwa situasi lalu lintas ya para pelintas yang melewati jembatan Suramadu ini dari sisi Madura ke Surabaya ataupun sebaliknya ini sudah sangat berkurang ya jika dibandingkan dengan hari pertama, jika dibandingkan dengan hari kedua kemarin, saat ini juga sudah sangat berkurang. Tidak ada lagi kemudian antrian bahkan yang memenuhi tempat bagi pemeriksaan tes swab antigen yang dilakukan pada sisi jembatan Suramadu di sisi Madura ini. Di sebelah saya bahkan dari untuk jalur lajur dari kendaraan roda 4 juga yang menuju ke arah Madura, sementara di sebelah kanannya lagi adalah lajur bagi kendaraan roda 2 dari arah Madura menuju Surabaya yang dihadang begitu dengan tes swab antigen. Ini juga sangat sudah berkurang ya. Jika kemarin malam ini antrian masih terlihat, tapi sekarang sudah sangat jarang. Ini juga berakibat pada tidak adanya lagi penumpukan warga ataupun pelintas yang kemudian menunggu hasil swab antigen. Seperti tadi Anda sampaikan, Heranov, bahwa dari sekitar 5.000-an pelintas ya pengendara di jembatan Suramadu ini, khususnya yang masuk ke arah Surabaya dari arah Madura, ini ada 150-an, 120 warga atau pelintas yang kemudian dinyatakan positif berdasarkan hasil PCR. Jadi mereka sebelumnya dites antigen dulu, kemudian setelah dinyatakan reaktif baru kemudian dites PCR dan hasilnya adalah dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Mereka semua berada sebagian besar di Rumah Sakit Lapangan Indrapura. Nah, persoalannya sekarang ini adalah juga penambahan dari kasus harian setiap harinya sampai hari ini di Bangkalan juga semakin tinggi. Anda tadi sempat menyebut ada sekitar 70-an atau 75 tenaga kesehatan yang terpapar di Kabupaten Bangkalan, kemudian juga ada klaster keluarga di beberapa kecamatan. Ini berarti tambah lagi begitu catatan pertumbuhan pasien positif COVID-19 per hari di Kabupaten Bangkalan. Jika kemudian kita merujuk bagaimana cara penanganannya, tentu hanya ada satu tempat rumah sakit yang satu-satunya menjadi rujukan di Kabupaten Bangkalan, yaitu Rumah Sakit Daerah Bangkalan. Di sana sendiri rencananya juga akan mungkin sudah mulai hari ini ya, sudah mulai dibuat semacam bangsal baru begitu di lingkungan di sekitar parkir, di area parkir atau di area depan Rumah Sakit Bangkalan untuk bisa ikut menampung dari pertambahan kasus harian di Bangkalan yang setiap hari semakin bertambah ini. Nah, di Surabaya juga sudah difungsikan atau ada 6 rumah sakit di Surabaya yang relatif tidak jauh dari akses Suramadu ini yang difungsikan sebagai rumah sakit penyangga. Jadi ada 3 yang kurang lebih jaraknya tidak jauh dari jembatan Suramadu dan sisanya ini relatif dekat dengan dermaga ujung ya, dermaga ujung di mana juga menjadi satu akses bagi keluar masuknya atau akses hubungan antara Surabaya dan Madura melalui jalur laut. Di sana juga ada 3 rumah sakit, berarti 6 rumah sakit sudah menjadi rumah sakit penyangga, dan nanti diharapkan jika saja kemudian pelintas-pelintas ini diketahui positif ya, maka kemudian mereka akan dibawa ke rumah sakit tersebut. Nah, sekarang ini yang paling banyak rumah sakit yang sudah merawat para pelintas yang positif di jembatan Suramadu ini ada Rumah Sakit Lapangan. Nah, data yang saya dapatkan ya, Heranov, bahwa kemungkinan besar sudah ada hasil pemeriksaan atau screening yang dilakukan oleh Rumah Sakit Lapangan Indrapura. Ini kemungkinan sudah masuk 2 strain baru atau 2 varian baru virus COVID-19 ke Indonesia, khususnya yang dibawa atau yang melekat kepada para pasien positif dari Bangkalan. Satu di antaranya adalah yang memang sudah sesuai dengan indikatornya, yaitu adalah
varian B1351 yang berasal dari Afrika Selatan. Beberapa indikatornya seperti dikatakan Dr. Nalendra, Kepala Rumah Sakit Lapangan Indrapura, yaitu adalah CT value-nya di bawah 25%, kemudian penyebarannya sangat cepat antara 40 hingga 90%. Ini berarti kemungkinan besar ada memang satu varian dari Afrika Selatan ini sudah masuk, dan varian satu lagi dari Inggris B117 ini diduga juga sudah masuk, tetapi saat ini sampelnya tengah dibawa untuk diperiksa di Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya. Heranov. Baik, kita harapkan penyekatan jembatan Suramadu masih terus lakukan 12 hari ke depan dari Minggu hingga 12 hari ke depan. Kita harapkan semoga tidak ada lagi yang terkena positif COVID-19 di sana. Terima kasih atas elaborasi Anda, Rangga Umara, koresponden CNN Indonesia.